Ada parfum di rumah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Anggita Najwa dari PM Wira Kontingen Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesiapsiagaan bencana dengan topik banjir. Teman-teman, bencana merupakan kejadian luar biasa akibat faktor alam maupun ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian material nih. Untuk bencana sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bencana berdasarkan penyebabnya, dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah bencana karena faktor alam, contohnya adalah tsunami. Selanjutnya, bencana karena ulah manusia, contohnya adalah kebakaran hutan. Lalu bencana yang terjadi karena perpaduan antara faktor alam dan ulah manusia, contohnya adalah tanah longsor. Untuk yang kedua adalah bencana berdasarkan waktunya, meliputi bencana yang datang secara tiba-tiba seperti angin topan dan bencana yang datang secara perlahan. Untuk bencana ini biasanya muncul disertai dengan tanda-tanda, contohnya adalah kekeringan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai siklus bencana. Biar teman-teman di sini lebih paham dan lebih mengerti dan juga mengingat apa itu siklus bencana, aku punya yel-yel teman-teman. Dengerin ya. Pra bencana, saat bencana, pasca bencana, itulah siklusnya. Sekali lagi. Pra bencana, saat bencana, pasca bencana, itulah siklusnya. Pra bencana atau sebelum bencana terjadi. Di sini yang dapat kita lakukan ada dua, kesiapsiagaan dan juga mitigasi. Untuk kesiapsiagaan sendiri merupakan upaya-upaya dalam penggunaan kemampuan saat tepat dan cepat dalam merespon bencana. Sedangkan mitigasi adalah upaya-upaya dalam menggunakan kemampuan saat tepat dan cepat untuk mengurangi akibat bencana. Selanjutnya adalah saat bencana terjadi. Di sini yang dapat kita lakukan adalah tindakan penyelamatan dan juga pencarian atau search and rescue. Bisa juga pendistribusian bantuan kepada penderita-penderita bencana. Dan yang terakhir adalah pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Di sini kita semua harus bergotong royong untuk merangkul teman-teman kita agar pulih dari keterpurukan dan juga memulai kehidupan seperti semula dengan bahagia. Oke, sekarang masuk ke topik hari ini ya teman-teman. Topik hari ini yaitu banjir. Teman-teman di sini pastinya udah sering kan mendengar kata banjir atau malah sering mengalami nih bencana banjir. Tapi teman-teman udah tahu belum sih apa itu pengertiannya dan juga sebab akibatnya? Oke, pengertian dari banjir sendiri merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah dan ketinggiannya melebihi batas normal. Untuk banjir sendiri memiliki penyebab-penyebab seperti berikut. Yang pertama adalah pendangkalan dasar sungai. Apa sih pendangkalan dasar sungai itu? Pendangkalan dasar sungai adalah proses mengendapnya material-material padat di permukaan tanah. Hal itu juga berkaitan dengan penyebab yang kedua, penanganan sampah yang buruk. Di Indonesia sudah sering kita ketahui tuh ada tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung. Nah, itu juga menjadikan penyebab-penyebab terjadinya banjir nih teman-teman. Selanjutnya adalah rusaknya saluran atau bendungan air. Apabila di sekitar rumah kalian ada saluran atau bendungan air yang rusak dan jebol, sudah dipastikan rumah-rumah kalian nantinya akan terkena banjir apabila saat hujan deras terjadi. Dan yang terakhir adalah badan yang gelombang pasang. Oke, setiap ada api pasti ada minyak, setiap ada penyebab pasti ada akibat. Akibat dari banjir yang pertama adalah rusaknya atau hanyutnya barang-barang, kadang juga rumah, juga ternak manusia, hingga manusianya sendiri. Yang kedua adalah runtuhnya bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita karena terjangan arus. Arus dari banjir ini kalau dilihat dengan mata telanjang memang tidak kuat, tapi jangan salah. Saya himbau teman-teman untuk selalu di rumah, karena apabila kalian nekat untuk keluar rumah, kalian nantinya akan terbawa arus oleh banjir tersebut. Dan yang ketiga adalah munculnya epidemi penyakit seperti gatal-gatal, diare, demam berdarah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hilangnya harta maupun nyawa manusia. Oke, tadi kan aku udah jelasin ke teman-teman tentang siklus bencana. Sekarang aku akan kasih tahu teman-teman apa aja yang dapat kita lakukan atau tindakan-tindakan apa yang dapat kita lakukan sebelum bencana banjir terjadi, saat banjir terjadi, hingga banjir surut. Yang pertama adalah kesiapsiagaan sebelum bencana banjir terjadi. Di sini aku punya 5K dan triple S. K yang pertama adalah kenalilah tempat tinggalmu apakah rawan banjir. Selanjutnya, kapankah biasanya banjir terjadi? Apakah saat musim hujan, musim kemarau, atau musim salju mungkin? Selanjutnya adalah ketahuilah tanda-tanda saat banjir terjadi. Misalnya saat hujan deras,
sungai atau selokan di dekat kalian tuh mampet. Nah, itu sudah bisa dipastikan nantinya akan muncul banjir-banjir seperti itu. Selanjutnya adalah ketahuilah peringatan-peringatan dini seperti sirine atau speaker pengeras suara, tanda-tanda banjir terjadi. Dan yang terakhir adalah ketahuilah tempat-tempat yang aman untuk dijadikan pengungsian. Saat banjir terjadi, saya himbau ke teman-teman untuk selalu mengungsi atau menemukan tempat-tempat yang aman tuh buat teman-teman tinggal agar tidak terkena arus banjir. Triple S. S yang pertama adalah simpan surat-surat penting seperti KK, surat tanah, akta keluarga mungkin ke tempat yang kedap air atau agar tidak terkena air lah. Selanjutnya, siapkan bak penampungan air bersih karena saat banjir terjadi sudah dipastikan air-air di sekitar kita pasti banyak kumannya tuh, terkontaminasi oleh banyak kuman, banyak kotoran. Jadi, siapkan bak penampungan air bersih. S yang terakhir adalah siapkan tas kesiapsiagaan bencana. Di sini aku punya tas kesiapsiagaan bencana. Isinya ada yang pertama adalah surat-surat penting atau foto keluarga. Selanjutnya ada peluit untuk memanggil bala bantuan mungkin. Dan selanjutnya ada obat-obatan. Lalu ada minuman dan juga kadang makanan-makanan ringan. Lalu ada senter untuk menerangi jalan apabila sudah malam dan keadaan gelap. Dan yang terakhir adalah selimut. Oke. Nah, teman-teman kan udah tahu nih sebelum banjir terjadi apa aja yang harus disiapkan. Sekarang kita masuk ke tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan saat banjir terjadi nih. Di sini yang pertama adalah pantau terus informasi yang di-share oleh pemerintah lewat radio. Biar kalian lebih tahu nih updatean terbaru tentang banjir yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, bawalah perabotan rumah tangga kalian ke tempat yang lebih tinggi. Kalau tank rumah kalian misal atau ke atas lemari begitu agar tidak terkena air banjir. Selanjutnya, matikan atau padamkan seluruh aliran listrik agar tidak terjadi korsleting. Yang terakhir adalah jika ada himbauan untuk mengungsi, segeralah mengungsi dengan tertib dan jangan panik ya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah tindakan-tindakan yang dapat dilakukan setelah banjir sudah surut. Di sini yang pertama ada periksalah atau keluarlah dari tempat pengungsian kalian atau dari rumah kalian apabila keadaan sudah benar-benar aman. Periksa keadaan sekitar apakah ada ancaman-ancaman seperti pecahan-pecahan kaca atau mungkin hewan-hewan berbahaya seperti itu. Selanjutnya, bersihkan atau cuci perabotan rumah tangga kalian dengan obat-obat antiseptik agar tidak terkena penyakit-penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah pastikan untuk selalu memakai alas kaki karena kita tidak tahu nih teman-teman setelah banjir atau saat banjir itu arus tersebut membawa apa? Apakah benda-benda berbahaya ataukah hewan-hewan berbahaya mungkin. Dan yang terakhir adalah bersiaplah untuk memulai kehidupan seperti semula dan tersenyumlah dengan ceria. Oke. Jadi, peran kita sebagai PMR Wira adalah peer educator atau mengedukasi teman-teman untuk lebih mengetahui tentang apa itu bencana dan juga bagaimana untuk cara menanggulanginya. Jadi kesimpulannya, jangan abai dan selalu waspada terhadap bencana. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.